Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya Jujutsu Kaisen chapter 191 sudah rilis. Dan di chapter kali ini, kita mengetahui banyak hal yang terungkap di universe Jujutsu Kaisen. Mulai dari problem yang terjadi pada klan Kamo, kemudian Maki Zenin yang kedatangan musuh lamanya, dan masih banyak hal yang terjadi di chapter ini. Untuk itu, akan kita review di konten kali ini. By the way, konten kali ini adalah konten pertama channel ini yang membahas review chapter terbaru Jujutsu Kaisen. Jadi jika teman-teman ada kritik dan saran, silakan tuangkan di kolom komentar nantinya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kenjaku dan klan Kamo. Chapter dibuka dengan Noritoshi Kamo yang tiba di kediaman klan Kamo, tepatnya pada pukul 23 malam tanggal 3 November di Kyoto, Jepang. Di mana Noritoshi kini bertemu dengan Shino yang langsung menanyakan bagaimana bisa Noritoshi masuk ke kediaman klan Kamo, yang dimana Noritoshi mulai bingung dengan reaksi Shino yang seakan menolak kemunculan Noritoshi di kediaman klan Kamo. Dan benar saja, Shino menganggap bahwa Noritoshi Kamo tidak mirip dengan Noritoshi yang mereka klan Kamo kenal selama ini. Mengetahui hal itu, Noritoshi tentunya syok dan berlari menuju ke ruang utama klan Kamo berada, di mana dalam ruangan tersebut ada Geto Suguru atau Kenjaku yang sedang menikmati malam di kediaman klan Kamo. Kemudian Kenjaku menjelaskan perihal rencananya yang sudah terrealisasi selama ini, yakni melakukan penyegelan terhadap Gojo, yang kemudian membuat Gojo dianggap sebagai salah satu pelaku dari insiden Shibuya dan bakal mendapatkan sanksi berat apabila Gojo dibebaskan. Kemudian Kenjaku juga membuat rencana Culling Game yang sedang terjadi saat ini, dan Kenjaku juga lah yang secara tidak langsung memerintahkan Yuta Okkotsu untuk membunuh Yuji saat di Arc Itadori Extermination, sehingga kini markas utama Jujutsu sudah dalam kendali Kenjaku. Dalam artian bahwa saat ini Kenjaku sudah mengendalikan beberapa instansi dan aspek yang terjadi dalam dunia Jujutsu hingga chapter 191 ini. Dan juga jangan lupa bahwa Kenjaku kini sudah menguasai klan Kamo, yang akhirnya membuat Noritoshi tak memiliki wewenang terhadap klan tempat dia bernaung. Ini Kenjaku benar-benar manipulator jenius anjir, parah banget. Maki versus kutukan musuh lamanya. Kembali ke Prison Day, kini Noritoshi dan Maki Zenin yang sedang berada di koloni Sakurajima tiba-tiba melihat ada arwah terkutuk yang sedang terbang menggeliat. Nah, ternyata arwah terkutuk ini adalah sosok arwah terkutuk berbentuk ulat yang muncul di akhir chapter 191 kemarin, dan tiba-tiba dengan cepat langsung mengincar Maki Zenin. Bisa kalian lihat efek dari super speed yang ditimbulkan oleh kutukan tersebut langsung membuat lingkungan sekitar tampak hancur berantakan. Tanda bahwa arwah terkutuk ini benar-benar sangat kuat, bahkan membuat Noritoshi tak menyadari akan kecepatan dari si arwah kutukan yang menyerang Maki tadi. Singkatnya, Maki akhirnya terhempas setelah diserang secara brutal oleh arwah terkutuk yang satu ini, dan langsung Maki hajar dengan sekali tinjuannya. Namun arwah terkutuk ini dengan cepat dapat menghindari pukulan Maki Zenin yang sontak saja membuat Maki Zenin mati akal sebab mengapa bisa ada arwah terkutuk yang kekuatan refleksnya sangat cepat sekali. Tapi di sisi lain, Maki merasakan feel yang berbeda sama arwah terkutuk yang dia hadapi. Ada apa ini sebenarnya? Setelah itu terjadilah perkelahian antar keduanya, namun terhenti akibat si arwah terkutuk memanggil nama Maki Zenin, yang ternyata arwah terkutuk tersebut adalah Naoya Zenin. Chapter 191 Jujutsu Kaisen ditutup dengan Naoya yang memberitahu ke Maki Zenin bahwa dia juga datang ke sini untuk menemuinya, dan chapter 191 pun selesai. Cukup ringkas sebenarnya chapter kali ini, di mana pada chapter kali ini kita hanya diberitahu tentang beberapa hal perihal problematika klan Kamo dan juga arwah terkutuk yang ternyata adalah Naoya Zenin. Jika kalian lupa, Naoya ini adalah salah satu dari anggota klan Zenin yang dulunya sempat ingin membentuk rencana untuk membunuh Megumi agar Megumi tidak dipilih menjadi ketua klan Zenin. Namun Naoya akhirnya mati akibat dari pertarungannya melawan Maki Zenin, dan di arc koloni Sakurajima ini Naoya akhirnya bangkit kembali dan menjadi arwah terkutuk. Belum jelas apa rencana Naoya nantinya, apakah masih berniat untuk mengincar Megumi atau bakal berkonfrontasi dengan Maki yang dulu membunuhnya. So, kita tidak tahu pasti. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.